Oke, halo guys, balik lagi bersama Johan dan di depan gue ini ada IM dari Tri, dimana Tri berkolaborasi dengan HBB. Siapa sih HBB ini? Mungkin kalian ada yang bertanya, siapa sih HBB? Sampai ada yang CRA HBB. Jadi si HBB ini tuh adalah Bad Guy Audio Review. Jadi dia adalah orang yang mereview audio dan berkolaborasi dengan brand Tri di sini. Dan di sini diberi nama Kai. Untuk boxnya sendiri menurut gua di sini kecil dan standar banget ya. Dia nggak istimewa, nggak gede, tapi dibentuknya hanya kecil sedang seperti ini. Dan di sini hanya diberitahukan mengenai spesifikasinya sendiri. Untuk spesifikasinya sendiri, di sini dia nggak menjelaskan secara lengkap. Jadi di sini hanya dijelaskan mengenai ohmnya, dB-nya seperti ini, kayak seperti ini. Brandnya Tri, modelnya Kai. Impedasinya 36, sensitivitasnya 114, dan kabelnya memakai OFC Silver Plated. Dia tidak menjelaskan secara jelas mengenai apa sih driver apa yang dipakai di sini ya, dan nggak ada grafik kayak gitu loh. Dan ya, ini gold no mic. Oke, seperti itu saja. Langsung aja kita buka. Dan boxnya itu ya seperti ini, polos, nggak ada apa-apa lagi. Dan di dalamnya kita disambut dengan kayak kertas bernama Kai. Di sini sih bentuknya kayak ya gini doang, tulisan sambutan dengan tulisan nama Kai. Dan ini dia barangnya. Oke. Nah, ini barangnya di sini kita taruh dulu sebentar, dan di dalamnya nggak ada apa-apa lagi ya, hanya kayak kertas tunjuk pemakaian dan sebagainya gitu sih, yang tentunya nggak gue pakai kayaknya ya. Oke. Langsung aja kita taruh dulu mengenai barang-barangnya ya. Oke. Dan untuk kotaknya sendiri menurut gue sini standar ya. Kayak kalau kalian bisa, kalau gue inget ini tuh kayak tri pada umumnya sih. Jadi kalau tri itu pakai case-nya itu ya kayak gini. Bentuknya standar sih ya, dan di dalamnya itu kita dapat kayak untuk ngelap kayak si Tangzu kalau yang kemarin kalian nonton, kayak buat ngelap IM-nya. Dan ini dia IM-nya. Untuk IM-nya kita singkirin terlebih dahulu ya. Dan kita mendapat ear tips tentunya. Dan ear tipsnya sih standar ya, dia hanya ya ukuran S, M, L kayak gitu-gitu aja sih, nggak ada yang istimewa. Nah kayak gini tuh, dan ya cukup banyak sih ear tipsnya kalau kalian bisa lihat. Oke lah. Dan dalamnya kita dapat lagi namanya untuk pembersih filter ya. Ini cukup oke sih, di si Tri ini tuh nyediain untuk pembersih kayak gini. Dan tapi kenapa harus ada yang kayak apa sih gerit-gerit kayak gininya tuh, gue nggak tahu nih, mungkin mendapat tekstur atau apa. Dan ya itu aja, isi boxnya bener-bener standar banget, nggak istimewa. Padahal kalau kalian bisa tahu, ini tuh dijual dengan harga 1,2an di toko oren. Dan ya boxnya bener standar. Untuk range harga segini tuh menurut gue ini box paling standar sih. Cuma gitu doang loh menurut gue. Oke, langsung aja kita taruh. Dan ini dia barangnya. Kok bisa, ini sih barangnya sih kalau untuk IM-nya sendiri gue akuin cakep. Tapi untuk boxnya menurut gue kurang ya. Dan ya di sini dia memakai OFC Silver Plated tentunya, dan memakai jack 3,5 mm dengan aksen gold untuk selongsongnya seperti ini ya, yang menambah kesan kayak cakep sih menurut gua. Oke sih menurut gue ini selongsongnya. Dan ya dia no mic, nggak ada mic-nya. Dan ini dia IM-nya. Wah, IM-nya sendiri menurut gua buat kualitinya ini juara, cakep serius. Ini bagus banget dengan warna biru kayak gini. Sumpah cakep banget tuh kalau misalnya lihat di sini warna birunya itu kayak biru yang beda banget ya, bukan biru langit atau biru apa. Dan ditambah tuh aksen warna gold kayak gini tuh menambah kesan kayak cakep. Dan di sini kalau misalnya di sini ada logo si HBB-nya. Nah kalau misalnya di sini kayak ada logonya si HBB, dan di sini logonya si Tri. Dan benar-benar cakep serius untuk build quality-nya ya. Dan
Untuk filternya sendiri menurut gue juga cakep, nggak murahan kayak gini. Dan untuk nozzle-nya sih agak sedikit agak pendek mungkin ya. Jadi dia menyediakan iris bawahnya itu kayak gini nih, agak pendek juga sih. Dan oke, langsung aja kita membahas mengenai suara ya. Let's go. Untuk kabelnya sendiri dia menggunakan 0,78 mm dual pin, dan ya dia sudah tentunya detachable kayak gini. Jadi kalau kalian bisa mau ganti-ganti kabel pun juga gampang banget ya. Dan kalian tinggal masangnya tuh kayak gini doang nih. Gampang gitu. Tinggal ikutin aja dengan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dan ya, oke, kita membahas mengenai selanjutnya suaranya bagaimana sih. Oke, untuk IM-nya sendiri menurut gua dia tipikal yang warm, dimana dia bassnya itu lebih dominan ya. Bassnya itu benar-benar pulen, empuk, cukup punchy, tapi dia tidak bloated atau misalkan bleber atau moody menurut gua. Dan apakah ini cocok untuk bass head? Menurut gua cocok, tapi untuk bass head yang nggak perlu bass yang over atau yang berlebihan. Jadi ini dia ada bassnya, dia cukup oke, cukup berpower bassnya, tapi dia tuh nggak sampai se-overpower bass yang benar sampai moody atau bikin mendem menurut gua. Dan uniknya lagi nih, IM seperti ini tuh bikin kuping gua tuh nyaman ya. Biasanya gua kalau misalkan dengerin low yang terlalu besar, itu tuh bikin gua tuh kayak pusing atau misalkan jadinya mual gitu gara-gara terlalu bass yang terlalu besar gitu. Tapi ini enggak, ini bassnya cukup oke menurut gua. Dan untuk midnya sendiri dia jadi lebih tebal dan lebih sweet menurut gua. Dia vokal cowok jadi lebih enak, lebih enak lah, lebih kayak natural menurut gua. Tapi tentunya kalau suara cewek mungkin sedikit agak lebih berat sedikit ya dibandingkan bawaannya. Jadi kurang natural untuk suara-suara wanita menurut gua. Untuk stagingnya sendiri yang gue suka di sini adalah dia walaupun low, dia walaupun warm, tapi dia stagingnya itu cukup lega loh. Jadi menurut gue kalau stagingnya sendiri dia lega, jadi membawakan kesan si low-nya itu tuh lebih enak gitu, lebih empuk menurut gue. Untuk high-nya sendiri ya karena dia cenderung ke low, untuk high-nya sendiri menurut gue ala kadarnya ya. Dibilang gak ada, enggak, dia ada, high-nya ada, tapi enggak sedominan si low-nya sendiri. Dan menurut gua untuk detailnya sih menurut gua cakep ya. Jadi walaupun warm, tapi detail yang ditangkap tuh menurut gua cukup cakep. Dan ya, gue suka banget untuk mengenai low dari si Tri HBB ini. Dan untuk mid-nya sendiri gue juga cakep, gue suka banget. Apalagi tuh mid, low, stagingnya itu tuh 3 hal yang bikin gue suka dan jatuh cinta dengan IM ini menurut gue. Dan tapi apakah ini worth banget untuk beli? Menurut gue ya. Dengan harga 1,2an, walaupun box saya ala kadarnya seperti itu, tapi menurut gue ini worth. Dengan suara Yasin tuh, kalau kalian suka warm atau kalian penyuka bass head, mungkin ini cocok banget untuk kalian. Dan apalagi kalau kalian yang ngincer-ngincer tuh mid-nya itu tebel ya, itu cocok untuk kalian. Untuk mengenai teknikalitas menurut gua di sini juga cukup baik. Dengan separasi yang menurut gua dapat dipisahkan lumayan ya, lumayan, nggak baik banget. Cukup lumayan baik dibandingkan dengan harga yang 1,2 ke bawah gitu menurut gua. Dengan range yang sama menurut gua dia cukup baik gitu dibandingkan IM yang lain menurut gua. Dan ya, menurut gua itu aja mengenai review si 3X HBB Kai. BTW Kai itu nama ya, bukan komunitas audio Indonesia. Banyak yang ngangka tuh Kai itu komunitas audio Indonesia, bukan coy. Jadi Kai itu nih, si IM-nya ini namanya Kai. Dan untuk build quality-nya sendiri menurut gue kasih nilai mungkin 8,5. Dan untuk suara sendiri ini tergantung orang ya. Kalau untuk low-nya sendiri mungkin gue akan kasih nilai 8. Untuk high-nya sendiri menurut gue kasih nilai 7. Untuk mid-nya, kalau kalian penyuka mid tebal, menurut gue di sini dia cocok banget. Dan gue kasih nilai mungkin 8. Untuk stackingnya menurut gue kasih ya 7,5 lah. Untuk teknikalitasnya semua segala macem standar lah ya menurut gue. Ya nggak di bawah 5 atau di bawah 6 sih. Menurut gue tapi di bawah 7. Kayak 6,5 atau 6 lah. Menurut gue cukup oke lah.
Dan ya, ini adalah review gue mengenai si Tri X HBB Kai. So, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye!